Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan gangguan pertumbuhan pada kelenjar ludah. Sebelumnya, perkenalkan saya Aquila Hayatu Zahra sebagai pemateri pertama. Saya Dian Kurniasari sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pada hari ini. Sebelum kita mempelajari tentang gangguan pertumbuhan pada kelenjar ludah, ada baiknya kita mengetahui definisi dari kelenjar ludah itu sendiri apa. Kelenjar ludah merupakan kelenjar yang mensekresikan saliva atau ludah. Sementara saliva sendiri adalah cairan yang sangat encer yang terdiri dari 98 sampai 99% air dan sisanya kurang dari 2% itu komponen anorganik dan organik seperti natrium, kalium, magnesium, hingga fosfat. Pada saliva ini juga ditemukan gas-gas tertentu. Nah, saliva ini fungsinya ada banyak sekali, dibagi menjadi fungsi proteksi dan digesti. Seperti yang kita tahu, fungsi proteksi sebagai antiviral, antifungal, antibakteri, sebagai buffer juga, dia juga melembabkan dan lain-lain. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi aliran dan komposisi saliva, yang pertama ada faktor usia, di mana secara histologis kelenjar ludah menunjukkan adanya atrofi pada individu yang lebih tua. Hal ini berkontribusi pada berkurangnya sekresi saliva pada individu yang lebih tua karena adanya atrofi tadi ya. Lalu pada gender ditemukan bahwa wanita menunjukkan kelenjar ludah yang lebih kecil dan juga ada pengaruh hormonal. Oleh sebab itu sekresi saliva pada wanita itu lebih sedikit daripada pada pria. Lalu ada pengobatan, banyak kelompok obat, terutama obat seperti antidepresan, antihipertensi, itu berpengaruh pada sekresi saliva dan komposisi saliva sendiri, seperti yang kita telah pelajari pada mata kuliah biologi oral. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ada latihan fisik, hidrasi individu, puasa dan mual, di mana saat puasa sebenarnya walaupun kita kekurangan aliran saliva, tapi kita tidak menyebabkan hiposalivasi, tidak sampai hiposalivasi gitu. Terus akan dikembalikan ke nilai normal setelah kita berbuka. Lalu ada karena faktor stres, faktor alkohol, dan penyakit sistemik dan nutrisi. Nah, di mana penyakit sistemik dan nutrisi ini salah satu contohnya adalah diabetes. Yang kita tahu diabetes salah satu tandanya adalah poliuria, di mana penderita itu banyak buang air kecil sehingga cairan dalam tubuh berkurang, otomatis sekresi saliva juga berkurang. Seperti itu. Morfogenesis kelenjar ludah. Ini pertama kali muncul di rongga mulut sebagai tunas epitel itu di minggu ke-6 sampai minggu ke-7, lalu meluas ke jaringan mesenkim. Kelenjar ludah ini dibagi menjadi mayor dan minor. Yang mayor ini dibagi menjadi 3, parotid, submandibular, dan sublingual. Next. Tahapan morfogenesis kelenjar ludah. Yang pertama meliputi pembesaran dan pengembangan branch duct buds yang bersifat dikotomis. Ada 2 jenis sel epitel ciliaris dan sel myoepitel, di mana keberadaan sel myoepitel ini menunjukkan bahwa kelenjar ludah berasal dari ektoderm atau jaringan luar. Pada tahap pertama ini, kelenjar ludah menghasilkan percabangan yang akan menghasilkan celah epitel berulang, terus seperti itu sampai cabangnya banyak. Yang tahap kedua meliputi pembentukan awal dan percabangan lobulus dan kanalisasi saluran. Termasuk di dalamnya adalah tahapan pembentukan retikulum endoplasma dan zona Golgi. Ini terjadi pada bulan ke-7. Sementara disfungsi pada tahap ini akan mengakibatkan parotid polikistik kongenital atau kista yang banyak pada kelenjar parotid. Tahap ketiga mengarah pada diferensiasi lebih lanjut dari sel acinar dan interconnected duct dengan pengurangan dari jaringan ikat. Kematangan fungsional kelenjar janin terjadi pada 21 kelenjar ludah janin terjadi pada 21 minggu setelah kematangan kehamilan. Sedangkan kematangan si asinus dan ductus ini terjadi pada minggu 33 hingga 40 kehamilan. Terus juga dia mengalami perubahan
yang berbeda dari ekspresi antigen. Lalu ada macam-macam gangguan pertumbuhan kelenjar pada kelenjar ludah. Yang pertama ada aplasia, di mana tidak adanya satu atau lebih kelenjar bawaan. Jadi benar-benar nggak ada karena ada kegagalan total dari perkembangan. Gambaran klinisnya ini merupakan kejadian yang sangat langka, di mana pencegahan atau pengobatannya dapat dilakukan pengawasan gigi secara terus-menerus dan memberikan fluorisa sistemik maupun topikal untuk mencegah terjadinya karies. Karena tidak adanya kelenjar tadi, sulit juga untuk mengeluarkan sekresi saliva, sehingga tidak ada yang melakukan cuci mulut, sehingga mulut itu menjadi kotor dan rawan terhadap pembentukan karies. Makanya harus dilakukan memberikan fluorisa sistemik topikal maupun sistemik gitu. Nah, terus yang kedua ada hipoplasia. Hipoplasia ini tidak lengkap atau kurang kelenjar ludah karena adanya kelainan kongenital maupun atrofi akibat dari kurangnya stimulasi neuromuskular. Nah, hipoplasia ini sering dihubungkan dengan penyakit sindrom Melkersson-Rosettal yang terdiri dari kelumpuhan wajah, sehingga stimulasi neuromuskular itu kurang karena wajahnya lumpuh. Terus yang ketiga ada ektopik. Ektopik ini dia merupakan pertumbuhan normal sebenarnya, namun tidak pada tempatnya, sehingga akan mengganggu organ lain di dalam si kelenjar ludah ini. Nah, pertumbuhan ektopik ini juga akan menghasilkan massa tumor yang disebut gingival-sarcofaly gland kristoma. Kondisi patologinya seperti sialolithiasis, yaitu batu kelenjar ludah. Terus next ada atresia. Atresia adalah kondisi yang sangat langka di mana terjadi kegagalan pada proses pembentukan saluran. Kan kalau tadi aplasia ya itu kegagalan pembentukan si kelenjarnya, sedangkan atresia ini kegagalan pembentukan salurannya. Nah, atresia ini bisa juga menyebabkan terbentuknya kista retensi kelenjar saliva. Nah, kasus-kasus lain selain gagalnya terbentuknya saluran, juga ada kasus lain yaitu gagalnya terbentuknya lubang saluran kelenjar ludahnya. Nah, terus ada kelenjar ludah aksesori atau aksesori duct. Nah, kelenjar ludah aksesori ini sering dihubungkan dengan kelenjar parotid yang sering mengalami malformasi, namun tidak menimbulkan efek samping apapun pada mulut. Lalu ada diverticuli, di mana mengarah pada sebuah kantong kecil atau out-pocket rings dari sistem ductus di kelenjar saliva mayor. Diverticuli dapat menyebabkan peradangan berulang dan sialadenitis akut akibat dari retensi saliva atau saliva yang terakumulasi atau yang saliva yang menumpuk. Lalu yang terakhir ada kelenjar ludah lingual mandibular yang terdepresi. Gambaran klinisnya ini merupakan kejadian tanpa gejala, sering terjadi pada pria dan terlihat pada gigi molar 3 pada rahang bawah. Gambaran radiografinya bentuknya relatif berbeda, terbatas, cekung, atau depresi terletak pada lingual aspek mandibula, biasanya pada molar ketiga. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2 yaitu Dian Kurniasari. Kemudian ada pencegahan. Pencegahan gangguan kelenjar ludah dapat dimulai dengan pemeriksaan rutin ke dokter gigi yang mencakup yang pertama, palpasi semua kelenjar ludah utama. Yang kedua, penilaian keluaran saliva yang jelas dari saluran Wharton dan Stenson. Yang ketiga, pemeriksaan untuk tanda dan gejala yang berhubungan dengan mulut kering. Yang keempat, tinjauan terkini dari riwayat medis dan pengobatan pasien. Kemudian ada beberapa cara untuk mencegah penyakit gigi dan mulut secara umum, yaitu sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluorid, kemudian mengunjungi dokter gigi 2 kali setahun, konsumsi makanan sehat dan bergizi, jangan merokok,
minum air putih 2 liter sehari. Baiklah. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.